Sejak kecil, Tony telah mempelajari berbagai macam ilmu gaib warisan dari kakek dan neneknya. Dari ilmu tingkatan pemula sampai tingkatan terakhir, semua dikuasai Tony. Dia menjadikan dirinya manusia yang tak tertandingi. Di antara 5 bersaudara laki semua, saya anak nomor 2 yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu weton Jawa, weton paling tinggi, weton keramat. Karena itulah saya dipilih. Nah, kebetulan waktu itu saya juga sakit juga, kejadian waktu itu dianiaya guru SD. Nah, sama kakek saya disembuhkan. Tapi ada syarat perjanjian bahwa saya harus jadi muridnya dia, menjadi anak angkatnya dia langsung untuk menjadi pewaris ilmu terakhir. Karena kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau itu tidak diturunkan. Untuk mengalahkan rasa takut itu saya ditunjukkan kesaktian dia dulu. Waktu pertama kali ditunjukin, ilmu menghilang dulu sama ilmu pindah tempat. Pada waktu di rumahnya, di depan mata, tak udah ada di belakang. Begitu saya lihat belakang, hilang, udah di depan saya lagi. Nah, setelah itu saya cari, tek, udah ada di luar rumah. Itu saya lihat, kagum. Wah, hebat juga ini. Wah, kalau punya ilmu kayak gini, enak juga ini. Nah, akhirnya saya tertarik. Gitu. Di situ saya punya keyakinan, kalau saya sama kakek saya pasti tidak akan mencelakai saya. Ketertarikannya untuk mempelajari ilmu gaib membuat Tony harus melewati beberapa ujian. Harus melewati ritual-ritualnya itu, mau tidak mau harus belajar. Belum melajari mantra itu harus lewat kuburan dulu, tempat yang gelap yang tidak ada unsur cahaya. Udah diajar dulu mentalnya dulu. Dia jarak jauh lihat gitu, sampai tidak ada infeksi ketakutan. Nah, kebetulan waktu saya suruh ngelakuin itu, walaupun saya umur 9 tahun, saya tidak takut gitu. Jadi pada waktu saya belajar ilmu itu, lihat setan udah biasa, karena temannya setan. Ujiannya belum selesai, ritual lain pun siap menanti di depannya. Pelajari ilmu harus ada namanya ritual. Dan ritualnya itu ada yang 7 hari tidak makan, tidak minum. Nah, waktu susah itu, waktu bertapa itu adalah hari pertama. Hari pertama, kedua itu sudah jadi, ketiga, keempat sudah lolos. Sampai baca mantra. Nanti setelah itu 1 jam meditasi, itu baca mantra lagi. Dan terus ulang-ulang terus. Berbagai ritual telah dilaluinya. Sang kakek pun akhirnya mewariskan sebuah ilmu kepada Tony. Pertama itu saya belajar ilmu aji tapak banyu. Jadi ilmu mengambang di atas air. Jadi tidak bisa tenggelam di air. Tahap dasar untuk mempelajari ilmu untuk menyatu dengan alam. Lulus dan tidaknya belajar ilmu berikutnya harus pertama itu dulu. Keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh, menyatunya manusia dengan alam itu. Ya ditunjukin aja, dia bisa jalan dek-dek gitu aja. Kalau saya lihat, nah, akhirnya saya lakuin. Tapi saat tertentu dibawa ke perbukitan atau di gunung itu selalu pasti. 7 hari poso mutih, kita harus jalan terus. Jadi tidak boleh makan dengan tangan. Mulut gini, itu pun harus hanya daun-daun aja. Nah, setelah itu baru baca mantranya. Dan selama 3 hari, itu harus mengucapin mantra. Setelah itu istirahat sebentar, mengucapin mantra lagi sampai 3 hari, itu pati geni. Tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh lihat unsur cahaya. Nah, setelah itu baru dipraktekin ilmunya. Mempraktekkan ya di depan guru saya, suruh bacain mantra, pindah. Jadi saya pikiran saya ingin ke sana, langsung pindah. Tidak hanya kakeknya yang mewariskan ilmu gaib tersebut. Neneknya pun siap untuk mewariskan ilmu hitam tingkat tinggi. Saya belajar ilmu hitam dari nenek, ilmu santet. Membunuh jarak jauh. Ada ritual-ritual juga. Jadi ritual darah itu binatang dikorbankan. Waktu itu saya diberitahu kalau tidak ingin melukai diri sendiri harus membunuh orang. Saya tidak mau. Lebih baik saya melukai diri sendiri. Kau harus membunuh orang sebagai korban. Saya tidak bisa membunuh orang, Nek. Kalau begitu kamu harus mengorbankan darah kamu. Darah saya curahkan. Saya di sini ada luka. Darah saya persembahkan gitu. Untuk melengkapi itu dipasang susu untuk kebal senjata. Waktu itu saya masih ingat tuh jarum emas sama tembaga. Saya nenek saya ngomong kamu harus makan. Gimana cara makannya ya?
Tapi nenek saya ngomong, kamu yakin aja. Nah, sejak kecil kan saya punya sugesti. Saya yakin guru saya tidak nyelakain saya. Tenggorokan ini sampai sini rasa sakit sekali. Tiba-tiba itu seperti jarum itu berjalan. Sret, 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 sret. Seperti apa yang ditunjukkan ke guru saya itu. Kamu telah menguasai ilmu santet tingkat tinggi, cucuku. Dengan ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Tony, ia mampu membuat orang-orang datang kepadanya guna meminta pertolongan. Apakah ini orang? Coba. Iya. Iya, Ki. Sekarang saya akan mengerjakannya. Boneka ini. Supaya orang itu sakitnya pindah-pindah. Kayak boneka gini kan. Jadi itu benda dibacain mantra, kirim. Kita kena kepalanya pening gitu. Terusan buat orang itu sekarat itu, mati ndak hidup ndak, itu sering. Pokoknya sesuai order aja. Saya tidak suka ya lakuin semua. Tapi saya punya batas. Tidak boleh. Hanya buat orang setengah mati aja udah gitu. Tony terus memperdalam ilmu-ilmunya, bahkan telah mencapai ilmu tingkat akhir. Jadi kekuatannya itu kalau memukul orang jarak 50 km itu mati langsung. Dan itu ilmu santet tingkat tinggi. Ilmu itu punya pantangan tidak boleh menikah, tidak boleh menyentuh wanita. Nah itu yang paling berat. Nah, ritualnya paling berat dari semua ritual. Tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 7 hari 7 malam. Untuk menguasai ilmu itu butuh berapa bulan? Baru bisa ilmu terakhir itu. Waktu itu ingin menjadi orang nomor 1 aja. Saya ingin menjadi orang yang tanpa tanding gitu aja. Saya tuh kehilangan arah tuh waktu guru saya meninggal dunia. Waktu itu saya ingin mencoba kesaktian itu. Tapi saya tidak mau nyoba kesaktian itu ke orang biasa. Nah disitulah saya bertarung, cari lawan, pergi ke dukun-dukun. Nah, waktu itu saya masih ingat di berbagai macam tempat di Gunung Lawu. Saya di berbagai tempat di tanah Jawa ini udah saya kunjungin. Nah, saya kalahkan mereka satu persatu, dukun-dukun itu. Rasa takut ada. Kenapa ada rasa takut? Kita takut pasti ada orang tahu kelemahan kita. Dan yang kedua, ketakutan akan kutukan yang akan datang. Atas bujukan saudaranya, Tony mengikuti sebuah ibadah. Namun ketika dia berada di sana, Tony merasa tertantang dengan perkataan seorang pembicara. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-guna. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, dan tidak bisa diguna-gunai. Ya saya coba, santet Gilbert, tidak mempan. Nah, tiba-tiba pendeta Gilbert ngomong, bagi saudara-saudara yang hadir di ruangan ini, yang mempunyai jimat-jimat atau dukun sekalipun, maju ke depan, kami undang ke altar. Saya datangi Gilbert. Nah waktu itu saya bingung, artakol itu apa? Tak kira tempat adu ilmu. Nah taunya didoain. Tujuan saya itu untuk bertarung, bukan untuk didoain. Di situ saya tantang Gilbert bertarung. Kamu menantang saya. Ayo kita bertarung. Tunjukkan kesaktian kamu. Gilbert tatap saya. Besok pagi saudara datang sini, saya tunggu. Haleluya. Besok pagi aku akan datang ke sini. Saya pulang, satu malam saya sudah tidur waktu itu. Besoknya saya datang jam 8 pagi. Nah pendeta-pendeta udah nungguin saya, itu pendeta-pendeta. Gila. Nah pendeta Gilbert datang. Di situ saya bertarung. Di pertarungan saya dengan pendeta Gilbert itu bukan jarak jauh. Jarak dekat 1 meter muka dengan muka. Ya mukul bener gini. Bukan alam roh lagi. Ya, aku Tony. Ayo kita bertarung. Oke, silakan. Saya pukul itu mental. Itu malah balik. Itu benteng pertahanan saya hancur. Sampai keluar serbuk tembaga sama emas dalam tubuh saya. Waktu itu saya mau muntah darah, tenang lagi. Nah Gilbert waktu itu hanya haleluya, haleluya, haleluya gitu aja. Sama bahasa roh gitu. Saya juga bingung ini bahasa apa gitu loh. Saya pukul mental, pukul mental, pukul mental terus. Nah, waktu itu mendekati jam 12 siang saya ngomong sama Gilbert, ini ilmu terakhir saya.
Kalau saya kalah, saya berguru sama kamu. Kalau saya menang, kamu mati. Saya kalah. Saya akan berguru sama kamu. Kalau saya menang, kamu mati. Gilbert ngomong silahkan. Silakan Tony. Saya baca mantra terakhir waktu itu Pamengkang Jagat. Sekali pukul 50 km batu hancur. Saya baca mantra Pamengkang Jagat itu. Saya buka mata. Saya lihat dari tubuhnya pendeta Gilbert keluar cahaya terang. Nah, di situ saya grogi. Maju atau tidak. Karena selama 2 hari itu ilmunya mental semua. Saya ingat pesan guru saya. Mendekat nanti usia 18 tahun, kamu melihat suatu cahaya terang. Nah, ini disebut Nur Cahyo. Tapi sambil keputusan maju, saya pukul Gilbert. Waktu saya pukul Gilbert, cahaya itu membuat saya terpental. Itu cahaya ini warnanya kuning keemas-emasan sinar pelangi. Cahaya itu membuat saya terpental kira-kira 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila setahun. Selama berbulan-bulan dia terus didoakan. Hingga 1 tahun setelah peristiwa tersebut, sesuatu yang supranatural terjadi. Waktu saya mental kalah itu gelap. Nah, waktu tepat tahun itu tahun 93, ada cahaya datang, masuk kepala saya sembuh seketika. Dan ada damai yang luar biasa di hati saya. Terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega yang awal dan yang akhir. Akulah Raja yang adil dari timur. Aku adalah aku, akulah Yahweh. Akulah Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tiba-tiba cahaya itu berubah jadi Yesus Kristus. Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya. Dan suara itu berkata, akulah Yesus. Saya ketemu Yesus sendiri. Dan cahaya itu berubah. Satu sosok, jubah putih, terang benderang. Tapi saya tidak bisa lihat wajahnya. Nah, disitulah saya bertobat. Saat Tuhan Yesus menghilang depan saya. Tiba-tiba saya mau nyoba kesaktian, saya hilang semua sudah. Penglihatan yang ia alami membuat Tony ingin mencari kebenaran. Siapa Yesus sebenarnya? Setelah saya sembuh, pendeta Gilbert kebetulan ada di Solo. Saya cariin dia, ketemu. Cerita tentang ketemu cahaya ini, dia ngomong Yesus. Cahaya itu adalah Tuhan. Dan pendeta Gilbert ngomong, kamu harus sekolah Alkitab. Apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi? Disitulah saya sekolah Alkitab. 3 tahun saya di Inteos, lulus. Nah, disitulah saya percaya Yesus, melayani Tuhan sampai sekarang. Proses demi proses ia jalani. Dari seorang dukun yang sakti, Tuhan mengubahkan kehidupannya. Tapi setelah saya lewatin semuanya, hanya satu yang bisa mengalahkan, Yesus Kristus. Dan waktu saya belum bertobat, hidup saya tidak bisa tenang, tidak ada damai. Setelah saya bertobat, hidup saya damai, dan tahu artinya hidup, tujuan saya itu apa, Yesus Kristus. Mau menyelamatkan orang berdosa. Saya tidak nyangka bisa bertobat, karena setelah saya bertobat, saya sadari bahwa ada panggilan Tuhan untuk melayani, supaya saya menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya tidak banyak orang tersesat seperti jalan saya waktu belum bertobat.